ada komentar nggak kalian? Kalau menurut aku ya, maaf ya Bu ya, suaminya kayak psycho gitu ya. Iya. Soalnya kan dia bilang sayang, tapi dia menyakiti dengan KDRT, dengan mistis kayak gini. Menurut aku sih psycho suaminya. Jadi Kayak punya kepribadian ganda. Ya, betul. Betul sekali. Iya. Emang gitu ya? Iya. Bedanya nggak jauh. 5 menit dia sayang, 5 menit kemudian Iya. lain lagi. Oh, Ibu tahu. Dan kalau kepribadian ganda biasanya dia nggak sadar apa yang Serem kesalahan tau, yang dia Mbak. lakuin. Iya. Dia jangan-jangan lupa pernah gini itu pisau itu ke kamu. Lupa. Ingat, dia ingat semua. Dia ingat. Dia minta maaf, tapi udah berlalu. Sedangkan dia udah jatuhin talak. Habis itu kambuh lagi. Ya begitu aja. Kalau Bayu udah ngancem-ngancem, dia baik-baik. Bayain Habis lagi. itu dia kambuh lagi. Dia usir, Oh. tapi dia iniin lagi gitu terus. Pernah ada kasus ini di partisipan di Karma ya, Ray? Sampai dibuat di Karma di series ada. Ya. Tapi ini maaf, sosok anak kecil tuh gimana, Ray? Saya lihat sudah hilang loh di sini. Really? Wow. Jadi dia cuma menyampaikan, Mama, Aldi, tiba-tiba namanya. Ya Aldi itu pas banget, dia kelas 3 SMP, pas kejadian itu kacau dia semua, dia hancur benar-benar. Perasaannya dia nggak konsen belajar, sekarang drop. Satu kejutan lagi buat kamu, ternyata Aldi bisa lihat hantu. Dan bisa lihat hal-hal yang nggak pernah orang lain, manusia lain bisa dengar dan rasakan. Karena entah kenapa, tadi ada sosok anak kecil yang menggantungi kamu dan dia menyebutkan nama Aldi dan Aldi bisa mengetahui segala macam yaitu berhubungan dengan dimensi lain. Dan kamu jagain Aldi baik-baik ya, jangan jadi korban dari dimensi lain juga. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Sri, saya sih tadi senang Ibu menerima atau menghadapi masalah ini dengan ridho gitu ya, nggak dipikirin banget. Saya takut mempengaruhi sama kesehatan Ibu. Jadi serahkan aja 100% sama Allah dan keputusan anak-anak Ibu ya. Apapun itu ya Ibu juga bantu doa yang terbaik buat mereka. Oke. Adik-adik ada aja nggak? Manggilnya adik juga. Ada pesan? Cukup ya. Ya, maaf lahir batin. Selamat bersiap-siap Lebaran. Semoga amal kita diterima sama Allah. Amin, Ya. amin ya Terima Rabbal kasih Alamin. banyak Ibu. Makasih banyak Mbak. Silakan. makasih, terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Coba diam ya, Mbak. Itu udah susah. Ingat. Baik. Ingat siapa? Nah, nanti kita bahas. Ingat siapa nih? Sebentar, nanti kita bahas di segmen terakhir. Tampaknya dua biduan juga mengalami trauma atas orang yang punya dua kepribadian. Nanti kita bahas. Ya namanya host pasti harus dengar dong hal-hal yang benar. Bapak Ibu bersiap, kita menuju ke partisipan selanjutnya. Silakan Roy Kiyoshi. Saya ingin memilih seorang partisipan. Difitnah hingga masuk penjara oleh saudara iparnya sendiri. Yang kecewa karena partisipannya menolak untuk berhubungan. Waduh. Tanggal berapa Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 29. Amelia, angka kelahiran tanggal 29. Obat-obatan terlarang menjerumuskannya pada fitnah yang keji. Sayangnya, di saat fitnah datang kepadanya, ia tidak berserah diri pada Yang Maha Kuasa, melainkan semakin menjauhkan diri pada Tuhannya. Perilaku apakah yang sebaiknya dilakukan Amelia? Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Karma Baik. Kecemasan tergambarkan di wajah Mbak Amelia Agustina yang lahir tanggal 29 Agustus tahun 73. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam. Apakah Mas Robi? sehat ya? Oke. Tenang aja ya. Saya tahu mungkin tadi sebelum berdiri di sini atau sebelum duduk di situ berpikir berulang kali apakah harus pakai masker, tidak masker, tidak masker, tidak. Tapi sekarang sudah berdiri di sini, jadi serahkan semua sama Allah. Tarik nafas, ya, relax ya. Ya Roy, silakan. Ya, Mbak Amelia, Mbak sendiri di sini tampaknya nggak baik-baik aja. Kamu merasakan aura di Mbaknya,
ketakutan yang luar biasa dan hebat bakalan terancam dan insecure. Artinya Mbak Amelia di sini rasanya takut sekali ya. Takut ini akan jadi bumerang apa tidak juga. Dan kemudian saya ngelihat Mbak Amelia di sini ada rasa traumatik diperkosa atau ingin ditiduri oleh adik iparnya sendiri. Saya ngerasa dari keluarganya di sini memang belum terbongkar 100% ya adanya rahasia ini. Tetapi saya lihat adegan bunuh diri yang sangat tajam sekali di kepala saya. Betulkah? Mbak Amelia seharusnya tidak melakukan hal bodoh ya. Karena di depan nanti, niscaya Mbak Amelia nasibnya jauh lebih baik. Karena kamu sendiri banyak melakukan perbuatan baik. Gitu. Saya ngerasa juga Mbak Amelia difitnah dengan berbagai macam alasan dan dizolimi dengan berbagai macam kata-kata yang tidak baik. Ini Roy menggambarkan gantung diri dan pistol. Emang yang Roy lihat dengan cara apa Mbak Amel mau mengakhiri hidupnya waktu itu? Bukan. Kalau pistol itu ada di jidat saya. Wow, maksudnya Mbak, oke, kita semakin Penasaran. Oke, ceritakan dulu Mbak Amel ya, silakan. Polisi itu, nggak apa-apa saya sebut namanya. It's okay. Dari dan saya sekarang nantang, nggak apa-apa. Karena apa yang mereka inginkan, ternyata saya masih tetap hidup. Saya juga sudah pernah inbox dia tentang jeritan hati saya, tentang apa kesalahan saya dengan perlakuan yang dia lakukan ke saya. Dia hanya suruhan seorang. Dan seorang itu hanya ingin melihat kehancuran diri saya. Hanya ingin melihat untuk kepuasan aja, sekedar puasan. Melihat saya menangis, melihat saya kacau, itu aja. Melihat muka saya hancur, yang dia pikir penuh ketakutan, penuh apa. Intinya dia ini suruhan dari orang yang tahu Mbak, kenal Mbak. Ya, orang itu adik iparnya dari... Adik iparnya. Masih satu keluarga. Oke, apa ini motivasinya? Lanjutin Mbak. Entah, nggak tahu saya juga dia kenapa jahat sama saya. Cuman hanya karena pertemuan pertama kali di kantor dia bersama suami saya. Terus pas kita pulang, kami pulang itu, dia itu nelfon, ya sampai handsfree itu didengarin juga ke suami saya. Ada tujuan sesuatu. Dan saya menolak. Itu latar belakangnya akhirnya Mbak bisa terbawa ke kantor polisi? Iya itu? Fitnah apa? Narkoba. Narkoba? Narkoba. Di fitnah kamu memakai narkoba ya Mbak Amelia? Ya. Tapi kamu pakai? Sebenarnya gini, setiap orang pasti ada hiburan ya. Mungkin hiburan, kadang-kadang kita pengen hiburan itu pasti atau gimana ya kan gitu. Itu kan semua orang banyak, bukan saya sendiri gitu. Ya kalau di dalam itu kan pasti kita happy-happy. Nah, saya sama suami saya itu habis dari diskotik, ya kita pasti mabok lah ya kan. Mabuk minuman atau mabuk obat ini? Semua. Oh emang positif Mbaknya, berarti bukan fitnah dong? Kalau soal itu memang positif, tapi kalau soal barang bukti itu fitnah. Kalau memang saya terbukti bersalah, saya mungkin ada di dalam penjara. Berarti jatuhnya Mbak seperti dijebak gitu ya? Dikerjain ya berarti ya? Oke. Jadi ketika kita selesai pulang pagi, malam
masih tidur-tiduran santai sama suami gitu kan, udah urus anak, terus jam 12 ke atas sudah. Datanglah. Aparat. Iya, pakai baju biasa. Oh, intel Kayak gitu. Intel. Ya kita kaget gitu kan. Ya nggak tahu apa-apa. Nah, terus ya namanya masih habis Make. happy ya, Oh, habis habis happy Oh, gitu. pantesan. Kenapa? Ini positif ya sebenarnya Mbak Amelia. Ya. Tuh. Itu yang dicari ya itu kelemahannya di situ. Dari dia sudah mengincar itu dari kemarin-kemarin untuk ngejatuhin tapi belum bisa. Cuman itu akhirnya yang bisa dia dapatkan untuk hal seperti itu. Kalau Mbak emang hanya sebagai pengguna kan biasanya nggak, Mbaknya masuk penjara nggak? Nggak kan ya? Sempat ada rehab? Enggak. Dia hanya menginginkan, mereka tuh menginginkan saya masuk, tapi ya karena saya tidak bersalah, tidak ada sidik jari, tidak, Mbak merasa nggak punya barang itu tapi tiba-tiba ada di rumah? iya. Jadi waktu dicek-cek gitu kan, kamar gitu, rumah, pertama dia sudah buka lemari pakaian saya, tidak ada apa-apa. Terus kita kan masih dalam aura Ya. negatif ya, jadi masih tinggi gitu kan, masih tapi tetap kontrol, masih bisa gitu. Barangnya apa Mbak yang ditaruh di rumah? Sabu. Wow. Sabu-sabu. Wow. Oh, dia ini ya. Yang Mbak pakai adalah? Semua, saya jujur aja. Saya, suami saya memang kita suka gitu, tapi kita kontrol hanya untuk happy di diskotik aja. Wah. Apa yang melatar belakangi harus pakai barang-barang ini? Punya anak toh? Nggak merasa bahagia dekat anak ya? Punya anak. Bukan nggak bahagia dekat anak ya. Iya dong. Kita punya masa lalu yang lain gitu ya. Oh, iya. Tapi saya sekedar saran ya buat Mbak Amelia, biar bagaimanapun mau happy tuh bukan dari barang narkoba, bukan dari barang-barang seperti itu. Happy tuh dari pikiran, dari diri sendiri, tapi Itu bukan dari pelarian, apa. Mas. Pelarian. Makanya dari apa? Kenapa harus mencari kebahagiaan ke sana itu pelarian atas apa? Kehancuran. Sebentar, ini dia bilang kehancuran. Roy emang melihat apa? Penyakit hati. Saya Sakit hati. punya penyakit hati. Penyakit hati? Terhadap cinta pertama saya, suami pertama saya. Oh, suami pertama. Jadi akhirnya ya sampai sekarang itu ya saya melarikan diri saya tuh dengan seperti itu. Lucu ya, mencoba melupakan suami pertama dengan narkoba, tapi mengikut sertakan suami baru ya? Tidak, suami baru pun juga sebelum ketemu sama dia memang sudah. Malah saya dapat dari dia, saya diajak dari dia. Maaf ya Oh, Mbak dia ya, yang mengajarkan ya? maaf banget. Orang baik, jodohnya orang baik. Iya betul. Orang yang, Kurang baik. Tapi ya alhamdulillah saya sudah dipisahkan itu aja sudah sebenarnya. bercerai dari yang kedua. Ya sudah lama, sudah mau 6 tahun. Tapi saya juga lihat Mbak Amelia kurang fokus nih cara bicaranya. Setahu saya kalau orang pengguna dan pemakai biasanya mereka keluar dari logika mereka. Dan mereka tuh berpikir tidak jernih sekali. Iya kan Robi, biasanya mereka Kemana-mana sepenglihatan. ya. Iya, mereka tuh selalu mikir di di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan mereka tidak bisa diajak ngobrol secara logika. Karena mereka udah nggak bisa ini. Nah saya tuh pengen banget, saya tidak menghakimi sekali lagi. Saya pengen banget Mbak Amelia, yuk buru-buru keluar dari lingkungan itu dan kita mulai pelan-pelan buka lembaran baru, tinggalin barang-barang haramnya. Mbak Amel udah putus dari Happy 2000 ya? Sudah lama sekali 6 Mas tahun. Robi, ada 6 tahun dan Semenjak alhamdulillah. dari itu, Kejadian itu ya? Semenjak kejadian itu semua stop dan saya sudah stop karena saya sudah dijadiin orang gila mungkin. Karena saya dapat terus sesuatu yang aneh. saya mau tanya deh, ini 6 tahun
saya yakin tahun pertama pasti sangat berat meninggalkan semua ya. Mungkin bisa menginspirasi pemirsa di rumah yang saudara atau keluarganya sedang berusaha untuk keluar dari lingkaran narkoba. Apa saja yang Mbak usahakan atau upayakan waktu itu? Apakah juga pendekatan lebih utama pendekatan sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, atau apa? Apa yang dilakukan? Tidak. Semua sudah saya lakuin. Awalnya sudah saya lakuin. Dari hal apapun sudah saya lakuin. Saya sudah melolong kayak apapun sudah melakukan. Sampai saya menyerah. Saya sampai tidak percaya lagi. Gak percaya sama pertolongan Allah? Iya. Enggak apa-apa saya dihujat. Saya berharap sih kami berempat bisa ngebantu ya dengan nasihat kami yang sebagai ya walaupun umur kami masih muda tetapi ternyata lebih banyak pengalamannya di sini. Mbak Amel buru-buru yuk tobat sebelum waktunya tiba kamu yang putusin sendiri itu lebih bahaya. Itu saya merasa dan sampai sekarang pun juga merasa masih ada. Masih ada. Saya merasa ada gangguan di diri saya. Nah, ini yang aku pengen nanyain sama Roy. Roy melihatnya, maaf ya Mbak ya, apakah penampilan fisik Mbak ini berhubungan dengan hal yang gaib nggak sih? Sebenarnya berhubungan dengan gaib itu dari pikirannya dia sendiri sih. Karena kan dia tertutup juga dengan lingkungan orang. Dan juga kusam sendiri, orang yang sendiri itu mikirnya macem-macem. Dan mikir macem-macem pasti akan nimbulin sesuatu yang negatif. Karena dengan pikiran kita menciptakan segalanya. Bukan itu. Jadi saya taunya seperti ini. Ketika saya pulang dari kejadian habis terjolimi itu, saya pulang ke rumah, itu saya melihat banyak cicak yang seperti sekarang ini kan sudah bersih nih. Saya tidak ada satupun cicak saya lihat. Tapi kemarin itu setiap hari banyak cicak. Dan kedua, saya melihat makhluk besar hitam berbulu itu selalu mengikuti saya. Nah, disitulah mulai semua apes nggak ada lagi daya saya. Pokoknya saya benar-benar dibikin seperti mau mati gitu. Terus dibikin gila. Semuanya itu saya merasa seperti itu. Tapi saya lawan. Saya nggak boleh gila, saya nggak boleh mati. Walaupun hal itu kadang suka saya mau lakuin gitu. Jangan dong. Kalau memang ada makhluk gaib sekarang, kamu bisa undang nggak? Kalau saya menciumnya di sini, tidak ada penampakannya di belakang kamu sekarang ya. Mungkin karena sudah bersih kali, karena saya pernah di Rukia. Dan saya sudah berobat kemana-mana.